yang kami muliakan, rusaknya akhlak manusia, merosotnya umat, merosotnya moral anak-anak kita disebabkan karena menipisnya iman di dalam diri kita. Karena hanya orang-orang yang beriman, yang mampu berakhlakul karimah, yang mampu berperilaku yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji Nabiullah kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad berakhlakul karimah, berbudi pekerti yang luhur, karena beliau memiliki tingkat keimanan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak-akhlak umat manusia. Hadirin hadirat yang kami muliakan, seseorang akan menjadi mulia karena akhlaknya. Sebaliknya, seseorang akan menjadi hina juga karena akhlaknya. Seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah karena akhlaknya yang baik, dan seseorang akan dilorat derajatnya oleh Allah karena akhlaknya yang buruk. Bukankah kita ingat bagaimana iblis dilorat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana sebelumnya iblis adalah pimpinan malaikat yang bernama Azazil. Selama 80.000 tahun Azazil taat kepada Allah, beribadah mengabdi kepada Allah. Namun karena su'ul adabnya, karena akhlak hatinya, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, maka saat itu pula Allah melorot derajatnya, mencabut kedudukannya sebagai pimpinan malaikat, dijadikan hamba yang terlaknat. Ini sebagai cerminan bagi diri kita, hadirin hadirat. Akhlak lahiriah, akhlak batiniah, terutama akhlak batiniah kita, tumbuhnya takabur, tumbuhnya riya, tumbuhnya ananiyah, yang akan menjerumuskan kita ke dalam jurang kehinaan. Hadirin hadirat yang kami muliakan, bahwa perilaku manusia tergantung dari kondisi hatinya. Jika kondisi hati seseorang bersih, terbebas dari kotoran-kotoran nafsu, maka perilakunya pun akan menjadi baik. Namun jika kondisi hati manusia buruk, terjajah oleh hawa nafsu, maka perilakunya pun akan buruk. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna fi jasadi lamudghah, idza saluhat saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu, ala wahya qalbi." Bahwa sesungguhnya di dalam jasad atau diri manusia terdapat segumpal daging atau darah. Jika daging atau darah itu baik, maka baik pula lah seluruh jasad. Namun jika daging atau darah itu buruk atau kotor, maka buruk pula lah seluruh jasad manusia. Ala wahya qalbu, ketahuilah wahai umatku, bahwa itu adalah hati kamu sekalian. Hadirin mujahidin wal mujahidat rahimakumullah, rusaknya hati manusia karena disebabkan telah dijajah oleh hawa nafsunya. Karena hawa nafsu senantiasa cenderung mengajak umat manusia berbuat kejahatan, kezaliman dan penyimpangan. Sebagaimana pernyataan Nabi Yusuf dalam firman Allah, "Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi." Dan aku tidak akan membiarkan diriku dikuasai oleh hawa nafsuku, karena sesungguhnya hawa nafsu senantiasa mengarahkan dan mengajak kepada hal kejahatan dan kezaliman, kecuali
nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, berangkat dari inilah yang diperjuangkan oleh beliau Mbah Yai Mu'allif Shalawat Wahidiyah qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Perjuangan Wahidiyah adalah revolusi mental umat manusia, merubah mental, moral, akhlak manusia lin nafsi bin nafsi menuju lillah billah. Pengikisan hati manusia dari kotoran nafsu. Selama hati manusia terkontaminasi, terkotori dengan jajahan hawa nafsu, maka sungguh kita tidak akan mampu menuju iman sadar kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Selama hati kita masih terjajah oleh nafsu, kita tidak akan mampu berperilaku dengan akhlakul karimah. Maka sesungguhnya keimanan kepada Allah, pengikisan kotoran-kotoran hati manusia tidak akan mampu dibersihkan hanya dengan kajian-kajian ilmu semata. Pembersihan hati manusia tidak akan mampu hanya mengandalkan kecerdasan akal pikiran saja. Semakin pandai, semakin banyak ilmu seseorang, namun jika tidak disertai dengan hidayahnya Allah, maka sungguh tidak akan mampu mendekatkan diri kita menjadi hamba yang dekat iman kepada Allah. Namun justru ilmu yang kita miliki, kecerdasan yang kita miliki akan semakin menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man istada ilman lam yastad hudan wa lam yastad minallahi illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya namun tidak disertai dengan bertambah hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh ilmu tersebut tidak akan mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, namun justru semakin akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Al-Khallad, salah satu tokoh tasawuf, mendawuhkan, barang siapa menjadikan ilmu dan akal fikirannya sebagai alat untuk menuju iman usul kepada Allah, maka sungguh kita akan menemukan jalan kebingungan dan sia-sia. Maka sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah hanyalah orang-orang yang mendapat hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah bagaimana kita mampu mencapai atau meraih hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka telah didawuhkan miftahul ma'rifah al-hidayah wa miftahul hidayah al-mujahadah. Kuncinya sadar ma'rifat kepada Allah adalah hidayah, dan kuncinya hidayah adalah bermujahadah, bersungguh-sungguh, menangis, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon taufik, hidayah serta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan meratapi dosa-dosa kita di hadapan Allah, maka saat itu Allah akan memberikan fadlnya kepada kita. La yakunul fadlu illa liqulubil munkasirah. Fadlnya Allah, ampunan Allah, rahmat dan kasih sayangnya Allah tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang senantiasa menangis meratapi dosa-dosanya. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, maka dari sinilah beliau Mbah Yai berijtihad. Karena keimanan, hilangnya ilmu bukan karena hilangnya iman, bukan karena ilmu, maka Mbah Yai mencoba menyelamatkan umat manusia, menuntun umat manusia sadar kepada Allah dengan mentaklif doa selamat, yaitu selamat wahidiyah. Dengan letop batiniah beliau, dengan memperbanyak riyadhah lahir batin, beliau hanya memikirkan memperjuangkan
Maka pada tahun 1963 beliau ru'yah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperintah untuk menyelamatkan moral umat manusia, menuntun umat manusia menuju sadar kepada Allah. Maka pada saat kondisi getaran hati beliau yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertulislah doa salawat kahidiyah, di mana banyak dawuh-dawuh mengatakan, bahkan hadis mengatakan bahwa doa salawat mampu menguak tabir kegelapan hati manusia, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa taharatul qulubil mu'min as-sadai as-salatu alayya. Pencuci hatinya orang-orang mukmin dari kotoran-kotoran hawa nafsu adalah bersalawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah berkat doa salawat kahidiyah yang telah beliau banyak ijazahkan kepada seluruh umat manusia, saat ini kenyataan telah membuktikan dari hati yang telah tertutup oleh nafsu, dari jiwa yang semakin jauh dari Allah, dengan memperbanyak mujahadah, menangis kepada Allah, hati mudah ingat kepada Allah. Hati merasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang merasa hina dina, malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah asar yang pertama kali ketika kita bermujahadah dengan bersungguh-sungguh. Hadirin yang kami muliakan, bukan hanya dengan doa salawat ini beliau Mbah Yai menyelamatkan umat manusia, namun beliau Mbah Yai juga memberikan suatu bimbingan praktis lahiriah batiniah, bagaimana seseorang mampu mencapai iman sadar makrifat kepada Allah. Karena iman bukan hanya sekedar di lisan dan di angan-angan, tapi iman benar-benar sesuatu yang terhunjam di dalam hati, getaran hati yang bisa kita rasakan. Al-imanu laisa bitamani wattahali walakin ma waqara bil qalbi. Sampai saat ini manusia sulit mencapai tingkat keimanan yang sesungguhnya. Saat ini mungkin diri kita sendiri, iman kita masih iman imitasi, Bapak Ibu. Iman kita masih berhenti di lisan kita saja. Iman kita masih berhenti di akal atau di angan-angan saja. Masih belum mampu merasakan sampai di iman tauhid. Maka subhanallah, dengan bimbingan Mbah Yai lillah billah, lirrasul lil ghaus bil ghaus, orang bodoh sekalipun, anak kecil sekalipun paham. Dan insya Allah dengan tarbiyah dan pancaran nadrah beliau, walaupun dengan tertatih-tatih, kita mampu menerapkan di dalam kehidupan kita. Lillah, segala aktivitas hidup kita, ibadah kita, lahiriah, batiniah, semua itu harus kita niati untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali sesuatu yang telah dilarang oleh Allah yang berupa kemaksiatan. Bila kita sadar, merasa dan menyadari tiada daya dan kemampuan, gerak kita, diam kita, salat kita, ibadah kita, semuanya semata-mata digerakkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus beliau Hadratul Mukarram Mbah Yai Kanjeng Rama Kiai tak henti-hentinya mendawuhkan dan melatih hati kita untuk mengeterapkan lillah billah lirrasul birasul ini. Karena lillah billah inilah pondasi keimanan kita, tingkatan sesuatu untuk menuju kepada iman sadar kepada Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekali lagi Bapak Ibu yang kami muliakan, kita pun juga tidak akan mampu mengeterapkan lillah billah
Telinga kita terus diisi dengan lillah billah. Para dai-dai tidak bosan-bosannya menyampaikan lillah billah. Tapi betapa sulitnya hati kita untuk menerapkan lillah billah. Bahkan hampir tidak mampu, hadirin hadirat. Karena sesungguhnya orang yang mampu menerapkan lillah billah itu pun adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Orang-orang yang mendapatkan pancaran nur syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mendapatkan sentuhan pancaran nadrah Gausul Hada Zaman radhiyallahu. Maka Kanjeng Rama sering mendawuhkan, barang siapa yang di dalam setiap esensi kehidupannya mampu menerapkan lillah billah di setiap gerak langkahnya, denyut nadinya, di setiap aktivitas hidupnya, maka sungguh hidayahnya Allah akan masuk melalui aliran darah kita, masuk di dalam organ-organ tubuh kita, hingga hati kita terang benderang, bahkan mampu menerangi alam sekelilingnya. Orang-orang di sekelilingnya akan terpancari hati yang kena hidayahnya Allah, hingga tercermin di dalam perilakunya, menjadi perilaku yang senantiasa diridhai oleh Allah. Namun sebaliknya para bapak ibu, jika hati kita senantiasa dijajah oleh nafsu-nafsu kita, hati kita senantiasa bin nafsi, maka sungguh nafsu akan masuk bersama aliran darah kita, masuk ke dalam organ-organ tubuh kita, hingga hati kita menjadi gelap gulita, Bapak Ibu. Kegelapan hati kita akan terpengaruh dengan orang-orang di sekitar kita, juga akan ikut gelap, hadirin hadirat, juga akan tercermin dalam perilaku kita, menjadi perilaku yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari malam ini kita lihat diri kita masing-masing, jiwa kita masing-masing. Kaum ibu, sekian puluh tahun kita menjadi pengamal wahidiyah, sudah mampukah kita